Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festasmed, solusi cepat matematika. Sahabat Festasmed, kali ini kita akan membahas soal Ayo kita berlatih 3.1, yaitu mata pelajarannya matematika kelas 7. Babnya adalah bentuk aljabar ya. Jadi ini adalah latihan, ada beberapa soal, kita akan bahas semuanya. Yuk kita bahas. Ayo kita berlatih 3.1. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 3, sajikan permasalahan tersebut dalam bentuk aljabar. Jelaskan makna variabel yang kalian gunakan. Baik, kita bahas ya. Nomor 1. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kilogram. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Bagaimana? Baik, kita bahas ya. Yang pertama, Pak Ferry membeli 2 karung. 2 karung apa ini? Beras ya. 2 karung berarti 2 ya. Angkanya berarti jadinya ini adalah 2. Beras dimisalkan dengan huruf ya. Misalkan X ya, beras itu X berarti jadinya adalah 2X. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk aljabar, itu menjadi 2X. 2 karung beras itu berarti 2X. Kemudian, ini membelinya, kemudian Pak Ferry membeli lagi. Di sini kan membeli lagi sebanyak 5 kilogram. 5 kilogram, bukan karung lagi, hanya 5 kilogram. Berarti ya ditambah dengan 5. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X plus 5. Ini untuk jawaban yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, Pak Denny membeli 3 gelondong kain. Kita cek ya, 3 gelondong kain. Untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa. Tersisanya 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Yang ditanyakan adalah kain yang digunakan. Ya, jadi kain yang digunakan itu berarti awalnya kan 3 gelondong ya. 3 gelondong berarti kita misalkan dengan 3 kainnya kita misalkan dengan X berarti 3X. Ini seluruhnya yang dibeli. Kemudian masih tersisa ya. Tersisanya itu 4 meter. Berarti yang digunakan itu berarti berapa? Berarti ini dikurangi dengan 4 ya. Ya sudah, berarti inilah bentuk aljabarnya. Jadi seluruhnya 3 gelondong, kemudian dikurangi dengan 4. Berarti yang sudah digunakan ya ini, yang sudah digunakan 3X kurangi 4. Baik, sekarang lanjut ke nomor 3. Bu Niluh seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 2 karung tepung. 2 karung tepung. Sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh. Di sini ada tepung, kelapa, dan telur. Berarti ada 3 macam barang ya. Berarti kita misalkan dengan 3 huruf. Boleh X, Y, Z. Boleh A, B, C. Yang penting huruf ya. Misalkan kita misalkan tepung itu dengan A ya. Kemudian kelapa dengan B, kemudian kerat telurnya dengan C, berarti jadinya 2 karung tepung, berarti jadinya adalah 2A, kemudian ditambahkan, karena ini belanja semua ya, berarti ditambah dengan sekarung kelapa, berarti 1B, atau ditulis B saja, 1B atau B saja. Kemudian ditambah dengan 5 kerat telur, berarti 5C, gitu ya. Jadi bentuk aljabarnya adalah, jadi bentuk aljabar semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh itu adalah 2A plus B plus 5C. Nomor 4. Ibu Sunaida memberikan uang kepada Wafi sebesar Rp70.000. Setiap hari Wafi mengeluarkan uangnya sebesar Rp9.000. Bagaimanakah bentuk aljabar dari sisa uang Wafi setiap harinya? Bagaimana caranya? Yang ditanyakan adalah sisa uang
Wafi setiap hari. Ya, setiap hari diberikan uang ini. Setiap hari di sini ya. Setiap hari mengeluarkan uangnya 9.000. Berarti ini ada hubungannya dengan setiap hari ya. Baik, setiap hari ini kita misalkan dengan X saja, harinya ada berapa. Ya, kalau harinya hanya 1 berarti X-nya artinya 1. Kalau harinya 2 berarti X-nya artinya 2. Karena yang ditanyakan sisa berarti sisa itu nilainya sama dengan awalnya kan diberi berapa ribu? 70.000 ya. Berarti 70.000 dikurangi yang digunakan atau yang dikeluarkan adalah 9.000. 9.000. Kalau dalam sehari kan berarti kali 1. Kalau digunakan dalam 2 hari berarti 9.000 ini kali 2. Ya kan? Hari pertama 9.000, hari kedua 9.000 kan jadinya kali 2 kan? Kalau 3 hari berarti kali 3. Berarti setiap harinya itu dimisahkan dengan X. Berarti ini jadinya adalah X ya. Jadi bentuk aljabarnya adalah 70.000 min 9.000 X. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke nomor 5 ya. Perhatikan denah berikut. Di sini seperti ini gambarnya ya. Denah tersebut menunjukkan jalur angkutan umum dalam suatu kota. Nyatakan rute berikut dalam bentuk aljabar. Yang A 1, 2, 3, 4 rutenya. Yang B 1, 6, 5, 4. Apakah kedua rute tersebut sama? Jelaskan. Ya, kita lihat di sini yang A itu rutenya adalah 1. Kemudian 2. 3, 4. Berarti dari 1 kemudian ini sesuai dengan jalurnya ya. Nah, seperti ini sampai terakhir adalah ke 4. Dari 1 ke 4. Ini jalur yang pertama. Jalur yang kedua atau yang B itu adalah 1, 6, 1, kemudian 6, kemudian 5, dan terakhirnya 4. Sama ya. Jadi yang satu lewat sebelah ya, dari 1 ini ke kanan, kalau yang B itu dari 1 ke atas. Sekarang kita cek ya, di sini diberikan gambaran di sini ya. Untuk yang horizontal ini diberikan dengan huruf X. Kemudian yang vertikal adalah huruf Y. Berarti untuk yang ini setiap satu kotaknya ini untuk yang horizontal itu berarti X ya. Ini X, kemudian yang ini X lagi kan. Kemudian X, yang ini X, ini X, ini X, ini X. Ya, ada berapa X sampai 4 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk yang rute A itu X-nya ada 7. Berarti artinya adalah 7X. Ditambah dengan Y-nya. Y itu adalah yang vertikal. Jadi di sini adalah Y ya. Berarti 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6Y. Berarti ditambah dengan 6Y. Nah, ini adalah bentuk aljabar ya, bentuk aljabar dari rute A. Kemudian bentuk aljabar dari rute B adalah dari 1 ke 6. Berarti ini adalah Y ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Y-nya ada 8 ya. Oh, berarti di sini ada 8Y. Sekarang kita hitung X-nya ada berapa? X-nya berarti mulai dari sini ya. 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya 5. Berarti jadinya adalah 5X plus 8Y. Nah, ini adalah bentuk aljabar dari rute yang B. Kemudian pertanyaannya, apakah kedua rute tersebut sama? Beda ya. Jelaskan. Nah, lebih pendek yang mana kira-kira? Kalau kita perhatikan di sini, yang Y itu tentunya lebih besar daripada yang X ya. Kalau misalkan ini, Y-nya kita ganti dengan angka 2 berarti. Atau X-nya kita ganti dengan 1. X-nya kita ganti 1. Dan Y-nya kita ganti dengan angka 2. Karena Y-nya lebih panjang daripada X-nya kan. Berarti Y-nya itu lebih panjang daripada X-nya. Kemudian kalau kita cek ke sini, akan lebih pendek yang mana coba. X-nya kita ganti 1 ya di sini. Artinya 7 kali 1 nilainya adalah 7. Kemudian di sini Y-nya ganti 2. 6 kali 2 berarti 12. 6 kali 2 berarti ini ditambah 12. 7 ditambah 12 berarti sama dengan 19. Nah, untuk yang B, kalau kita cek berarti 5X, berarti 5 kali 1 ini adalah 5, ditambah dengan 8Y. 8Y
8 kali 2 berarti 16. Kalau kita jumlahkan jadinya 21. Ternyata lebih panjang yang B-nya atau lebih pendek yang A-nya. Berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah apakah kedua rute tersebut sama? Berarti jawabannya adalah tidak, ya kan? Nah, terus jalur A lebih pendek, gitu ya. Jalur A tentunya lebih pendek. Inilah jawaban untuk yang nomor 5. Nomor 6. Di antara ketiga gambar berikut manakah yang memiliki keliling terpanjang? Jelaskan. Di sini tidak ada angkanya ya, hanya huruf-huruf saja. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, sekarang untuk yang A, karena yang ditanyakan adalah keliling, berarti kita menjumlahkan semuanya, ya kan? Ini X ya, karena di sini persegi ya, di sini sudah tahu ya, panjang yang ke atas itu X, berarti pastinya yang sebelah kanan juga X ya. Kalau yang bawah Y berarti yang atas pastinya juga Y kan? Berarti untuk yang A, untuk mencari keliling berarti semuanya dijumlahkan. X ditambah X berarti ini artinya 2X. Kemudian ditambah dengan Y tambah Y. Berarti 2Y. Itu untuk yang A. Nah, untuk yang C atau yang B dulu ya. Yang B. Yang B ini ada Y. Di sini ada X gitu kan. Tapi di sini ada variabel lagi yang lain yaitu AB. Nah, ini agak susah nanti kalau mencari mana yang terpanjang. Jadi kita seragamkan saja semua variabelnya hanya X dan Y. Coba kita lihat ya. Yang ini untuk dari atas sampai bawah adalah X. Coba kita lihat. Ini yang dikasih tanda ini ya. Dengan ini. Ini kalau digabungkan nanti kan jadinya sama dengan ini. Ya kan? Berarti X. Yang dikasih warna ini berarti X. Berarti yang merah ini adalah X. Kemudian yang ini juga X lagi. Ya kan? Berarti X ada berapa? Yang sebelah ini ada X. Yang sebelah kiri ada X, berarti jadinya 2X juga, ya enggak? Ini X, ya kan? Dari ini kalau digabung di sini kan jadinya seperti ini, ya kan? Kalau ini dipindah ke sana, ya. Sama halnya dengan X kan? Nah, yang ini juga X. Maka untuk yang horizontal ini ya, ini Y kan? Berarti yang atas Y enggak? Y atau tidak yang atas? Ini kalau kita hubungkan 1, 2, 3. Ini kan sama halnya dengan sepanjang ini kan? Berarti Y juga ya. Berarti artinya Y tambah Y. Berarti ditambah dengan 2Y. Berarti A dan B ini sama sebenarnya kelilingnya. Kalau luasnya jelas beda ya. Tapi keliling itu kan berarti kita menghitung yang garis-garis ini. Panjang seluruh garis ini. Oke, kita lanjut ke yang C. Yang C yang sebelah kiri sudah ada X. Yang bawah ada Y. Berarti kita samakan dengan yang tadi ya. ABC-nya kita abaikan. Jadi kalau yang vertikal itu adalah X, berarti yang ini vertikal juga kan? Ini tambah ini. Ini kalau saya geser ke sana kan jadinya seperti ini juga kan? Berarti samanya dengan X juga, ya. Berarti X tambah X nilainya juga 2X. Yang ini Y, yang A ditambah dengan C, ini kalau dijadikan 1, C-nya ini digeser ke sana, ya kan? Panjangnya kan tetap sama, berarti ini nilainya Y juga kan. Berarti Y ditambah Y berarti plus 2Y. Ternyata ketiganya sudah sama. Sekarang kita cek yang D. Apakah juga sama? Ya, kita lihat yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan itu berarti ini. Kalau digabungkan juga akan menjadi satu garis penuh ya. Berarti yang sebelah kanan adalah X. Yang sebelah kiri. Ini. Kalau digabungkan nanti kan jadinya penuh juga. Ya kan? X lagi kan? Berarti jadinya 2X. Coba kita cek yang horizontal. Y, ini Y. Berarti kita hubungkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kita gabungkan ya, kita bawa ke atas semua ya. Kita pindah ke atas, berarti jadinya ini panjangnya Y juga sama. Ya kan? Berarti ini juga 2Y. Kemudian pertanyaannya, di antara ketiga gambar berikut, bukan ketiga ya, keempat gambar ya. Manakah yang memiliki keliling terpanjang? Tidak ada, semuanya sama panjang. Karena di sini sudah dalam bentuk aljabar yang sama, gitu ya.
Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke nomor 7. Gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Yang A, aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangi 5 akan menghasilkan bilangan 9. Yuk, langsung saja kita bahas ya. Yang A, jika aku dikalikan 2, dikalikan 2. Nah, akunya belum tahu ya. Jika aku dikalikan 2 berarti artinya akunya itu X ya, berarti artinya 2X. Jika aku dikalikan 2 dikurangi 5, maka menghasilkan itu berarti artinya sama dengan. Menghasilkan itu berarti sama dengan ya. Bilangannya 9. Jadi jawaban yang A adalah ini. Yang B, ukuran panjang dari suatu persegi panjang 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi. Ukuran panjang dari persegi panjang 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi. Misalkan panjang persegi itu X misalkan ya. Panjang persegi itu adalah X. Maka jadinya adalah X ditambah dengan 10. Panjang perseginya ini ditambah 10 gitu maksudnya ya. Karena di sini lebih, kalau lebih kan pastinya plus. Kalau kurang berarti min gitu ya. Yang C, 8 merupakan bilangan 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi panjang. Bukan persegi panjang, suatu persegi. 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Keliling suatu persegi, persegi itu kelilingnya apa coba ayo. Persegi itu kelilingnya adalah kalau misalkan sisinya itu S ya, berarti kalau kelilingnya berarti adalah 6S ya kan? Karena sisinya ada 6 dan semuanya sama panjang karena di sini persegi 6S. 8 merupakan lebihnya itu berarti artinya plus 8 ya, berarti plus 8. 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Jadi jawabannya seperti ini. Kemudian yang D, umur Pak Thohir 3 kali umurnya Udin. Sedangkan 10 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 72 tahun. Ini ada 2 kalimat ya. Yang pertama sampai koma ini ya. Umur Pak Thohir misalkan disingkat dengan T ya. Thohir itu sama dengan 3 kali. Berarti 3 kali itu nggak usah ditulis ya. Langsung umurnya Udin. Berarti Udin misalkan U. Berarti U saja ya. Kita misalkan dengan U. T itu sama dengan 3U. Itu. Ini bentuk aljabarnya. Kemudian yang bentuk aljabar kedua. Sedangkan 10 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka 72 tahun. 10 tahun yang akan datang. Kalau sekarang itu T berarti 10 tahun yang akan datang berarti T ditambah dengan 10. Ini adalah umur Pak Thohir. Ya kan, Pak Thohir. Ditambah dengan umur Udin. Ditambah dengan umur Udinnya berarti Udin ditambah dengan 10. Gitu ya. Karena mereka sama-sama 10 tahun yang akan datang. Jadi Pak Thohir tambah 10, Udinnya juga tambah 10. Nilainya akan sama dengan berapa? 72. Nah ini kalau kita sederhanakan bisa kita tulis menjadi T ditambah dengan U. Kita hilangkan kurungnya ya. Kemudian 10 tambah 10 berarti jadinya 20 sama dengan 72. Atau kalau dalam bentuk T ditambah U berarti sama dengan 72. Masing-masing ruas kiri dikurangi 20 berarti hilang 20-nya. Ruas kanan dikurangi 20. 72 kurangi 20 berarti 52. Yang ruas kiri kurangi 20, 0. Tinggal T plus U saja. Kemudian yang ruas kanan kalau dikurangi 20, 72 kurangi 20, 52. Jadi inilah bentuk aljabar dari masing-masing soal ya. Jadi yang A, yang B, yang C, dan yang D. Nomor 8. Buatlah suatu cerita yang bermakna bentuk aljabar 4x plus 8. Perjelas makna variabel dari cerita yang kalian buat. Yuk bagaimana cara membuatnya? Ini bebas ya, silahkan kalian membuat cerita apa saja ya tentang ini. Yang jelas di sini ada
koefisien 4, kemudian X-nya itu adalah barangnya bebas ya. Kemudian 8 itu adalah konstantanya. Nah, kalau kita berikan contohnya seperti ini. Ya, ini contohnya ya. Contohnya adalah Bu Ani membeli 4 keranjang jeruk. Nah, kemudian karena kurang, kemudian Bu Ani membeli lagi 8 buah jeruk. Jika X merupakan keranjang jeruk, tentukan bentuk aljabarnya. Nah, ini kan dibalik ya. Jadi aljabarnya, bentuk aljabarnya itu sudah ada, kita disuruh membuat soal cerita ya, cerita dari bentuk aljabar ini. Bu Ani membeli 4 keranjang jeruk. Oh ya, jadi jika X merupakan keranjang jeruk berarti artinya adalah 4X gitu ya. Kemudian karena kurang, Bu Ani membeli lagi 8 buah jeruk berarti ditambah 8. Nah, ini mudahnya seperti itu. Tidak harus cerita seperti ini, cara cerita yang lain juga boleh ya, ini bebas. Ya, silahkan kreativitas kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke nomor 9 ya. Buat suatu bentuk aljabar yang memiliki koefisien 2 dan konstanta min 13. Buat suatu cerita yang hasilnya adalah bentuk aljabar tersebut. Kita lihat di sini ada koefisien ya. Koefisiennya 2, berarti artinya nanti 2 itu sebagai koefisien yaitu 2. Kemudian variabelnya bebas. Kita misalkan X ya berarti 2X. Kalau A ya 2A, kalau C ya 2C gitu ya. Jadi 2X saja ya, variabelnya adalah X, kemudian konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri, yaitu berarti 2X min 13. Nah, ini adalah bentuk aljabarnya, gitu ya. Bentuk aljabarnya sudah dapat. Nah, sekarang suatu cerita ya bebas, mirip dengan yang tadi juga boleh. Misalkan yang tadi itu Bu Ani ya, kita samakan saja. Ya. Bu Ani membeli 2 keranjang jeruk. Ya, karena di sini koefisiennya 2, berarti 2 keranjang jeruknya yaitu X-nya ini ya kan. Setelah disortir ternyata ada 13 buah jeruk yang busuk, berarti ada 13 buah yang busuk. Bagaimanakah bentuk aljabar untuk menyatakan jeruk yang masih bagus? Berarti kan yang masih bagus itu semuanya kan 2 keranjang, berarti 2X. Karena yang ditanyakan yang masih bagus kan berarti dikurangi yang busuk, yang jelek ya. Berarti dikurangi dengan 13. Ini adalah contoh dari soal nomor 9. Nomor 10. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Nah, ini mudah ya. Karena yang ditanyakan banyak suku, berarti kita tinggal melihat ini suku itu kan dipisah dengan tanda plus atau min ya. Berarti ini ada berapa suku? 1, 2. Berarti yang A ini ada 2 suku atau suku 2 ya. Kemudian yang B itu ada berapa suku? Yang B itu berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang B itu ada 4 suku. Kemudian yang C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang C ada 7 suku. Nomor 11. Tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Ya, suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk yang A itu berarti sukunya yaitu apa? Ya ini 9X, sukunya adalah 9X. Ada 1 suku ya. Kemudian yang variabel itu berarti hurufnya X, berarti variabelnya adalah X. Kemudian koefisiennya itu adalah angka di depan hurufnya ini, yaitu 9, itu koefisien. Kemudian yang terakhir adalah konstanta. Konstantanya tidak ada ya, karena ini nggak ada angka yang berdiri sendiri, berarti tidak ada konstanta. Kemudian yang B itu sukunya apa saja? Yang pertama adalah 3X kuadrat, apalagi 6Y, 2 gitu ya. Kemudian variabelnya yaitu adalah hurufnya ada X sama Y, berarti variabelnya adalah X dan Y. Kemudian koefisiennya itu di sini ada 3 dan 6 ya. Jadi koefisiennya adalah 3 dan 6. Kemudian konstanta berarti
nilainya yang berdiri sendiri yaitu 2. Berarti konstantanya sama dengan 2. Nah, begitu juga dengan yang C ya. Saya yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Ini sukunya apa saja? Ini sukunya adalah 2x kuadrat, 3a, 4a pangkat 3, 5t pangkat 4, dan 7. Itu sukunya. Kalau ditanyakan banyak suku ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Variabelnya ada S, A, dan T. Kemudian koefisien angka di depan huruf yaitu 2, 3, 4, 5. Konstantanya adalah negatif 7. Di sini ada negatif ya, berarti negatif 7. 12. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Suku-suku sejenis, berarti yang sama hurufnya ya. Coba kita cek, yang A itu ada 9K. 9K itu sejenis dengan ini, min 15K. Ini juga dipakai ya, satu keluarga besar ini, min 15K. Jangan hanya 15-nya saja, negatifnya juga ikut. Berarti kalau misalkan suruh menentukan suku-suku yang sejenis, berarti yang A itu suku sejenisnya berarti sama dengan 9K dan min 15K. Itu yang pertama. Yang kedua, ini 8M. Ya sendiri ya, 8M-nya. Nggak ada yang sejenis. Berarti yang sejenis lagi adalah yang ini. Min 4KM sama plus 7KM. Ya, jadi yang sejenis yang kedua itu adalah min 4KM dan 7KM. Ini sejenis ya. Ini sejenis, yang ini sejenis. Kemudian yang 8M-nya tidak mempunyai pasangan yang sejenis. Yang B, yang sejenis adalah yang 7P kuadrat dan min 11P kuadrat. Ya, berarti yang sejenis adalah 7P kuadrat dan min 11P kuadrat. Ada lagi yang lain? Ada lagi enggak? Ada lagi ya. Di sini P kuadrat Q berarti sama ya. Berarti yang ini min 8P kuadrat Q sama plus 2P kuadrat Q. Berarti yang sejenis yang lain lagi adalah min 8P kuadrat Q dan sejenis dengan plusnya, nggak usah ditulis, langsung P kuadrat Q. Nah, ini adalah yang sejenis. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke nomor 13 ya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang A 5x min 3x. Yuk langsung kita bahas ya. Yang A itu berarti kalau kita sederhanakan menjadi, karena sama-sama x ya, sukunya sudah sejenis, maka bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. X itu kan suatu barang. Kita misalkan X itu adalah buku ya, berarti sama halnya dengan 5 buku dikurangi 3 buku. Berarti masih ada berapa buku? Iya, 2 buku ya. Jadi bisa ditulis juga seperti ini, 5 dikurangi 3X ya. Kalau misalkan mau ditulis seperti ini juga boleh. Kalau langsung juga boleh, 5 kurangi 3 berapa? 2X gitu ya. 5 buku dikurangi 3 buku adalah 2 buku. Misalkan X-nya itu adalah buku. Atau X-nya itu yang lain ya. Yang penting barang ya. Jadi X itu menyimpulkan suatu barang. Yang kedua, yang B, 9 ditambah 4X min 1. Nah, di sini yang sejenis 4X-nya hanya sendirian ya, 4X. Nah, karena yang sejenis itu adalah konstanta dengan konstanta, maka yang sejenis bisa dijumlahkan. Berarti 9 dikurangi 1. Berarti jadinya plus 8. Nah, ini jawabannya. Yang C, 4X min 8X. Berarti karena sudah sama-sama X ya, berarti kita tinggal menjumlahkan yang angkanya. 4 sama halnya dengan 4 dikurangi 8X gitu ya. Ditambah dengan 12 berarti sama dengan 4 kurangi 8 berarti min 4X plus 12. 4 kurangi 8 kan min 4 ya. Baik, kita lanjut ke nomor D. Yang sejenis apa? Yang sejenis adalah min 2X sama min X. Min 2 kalau nggak ada angkanya di sini kan berarti artinya berapa? 1 ya, berarti min 2 min 1 berarti jadinya adalah min 3X. Langsung kita jumlahkan aja yang ini ya. Kemudian 7 ditambah 5 berarti jadinya plus 12. Yang E, yang sejenis yang mana? 3X kuadrat ditambah dengan 2X kuadrat. 3X kuadrat tambah 2X kuadrat.
3 ditambah 2 berarti 5, jadinya 5x kuadrat. Kemudian yang sama lagi adalah yang ini. Ya, 3y kuadrat sama min 5y kuadrat. Berarti 3 kurangi 5. 3 kurangi 5 berapa? Min 2. Apa variabelnya? Variabelnya adalah y kuadrat. Kemudian ada lagi yang lain? Ya, yang xy ya, yang xy dengan xy. Min 5xy plus 6xy, karena sudah sama-sama xy, kita hitung angkanya saja. Min 5 tambah 6, atau 6 kurangi 5. 6 kurangi 5 itu adalah 1 xy, atau kita tulis xy saja, gitu ya. Jadi ini jawaban yang E. Baik, lanjut juga ke nomor 14 ya. Tulislah bentuk aljabar yang memuat 4 suku dan dapat disederhanakan menjadi 2 suku. Nah, gimana caranya? Misalkan ya contohnya ini ya. 4A kemudian ditambah dengan 3B dikurangi dengan 2A ditambah dengan 5B. Ini kan 4 suku ya. Tulislah bentuk aljabar yang memuat 4 suku. Ini 4 suku. Dan dapat disederhanakan menjadi 2 suku. Kalau kita sederhanakan berarti samanya dengan 4A dikurangi 2A. 4 kurangi 2 nilainya 2. Berarti 2A. Gitu ya. Plus 3B ditambah plus 5B. 3 tambah 5 berarti 8. Berarti plus 8B. Jadi ini disederhanakan menjadi 2 suku. Begitu ya kira-kira anak-anak semuanya. Ya, ini kita sudah selesai membahas soal yang latihan. Ayo kita berlatih 3.1. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk Fastest Math, solusi cepat matematika. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.